Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini di siang hari ini? Gimana kabarnya? Baik Pak, Baik, Alhamdulillah Pak. luar biasa. Alhamdulillah sehat. Sudah siap belajar ya, meskipun di siang hari agak ngantuk ya. Oke, baik, untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT, marilah kita buka pembelajaran kita ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pada Pak Ahmad Ridwan. Silakan Pak untuk dipimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasula amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Nah, ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absensi kehadiran dulu. Ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir ya? Alhamdulillah hadir, Pak. Hadir, Bu Muslimah hadir, Pak Hasan hadir. Yang nggak hadir siapa ini? Apa ya? Hadir semua berarti ya? Ya. Oke, baik. Hadir, Pak, ya. Anak-anak sekalian, akan Bapak tampilkan materi kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah, bisa anak-anak lihat. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerima kebenaran isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari dengan baik. Yang ketiga, memahami isi kandungan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah dengan baik. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152 dengan baik. Yang terakhir, mengomunikasikan keterkaitan hasil analisis. Jadi dampak positif jujur dalam muamalah itu apa, sesuai dengan pemahaman surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan surat Al-An'am ayat 152. Karena materi kita ini adalah tentang kejujuran, jadi Bapak perlu tanya dulu nih ke anak-anak sekalian. Pentingkah sikap jujur? Itu pertanyaannya. Ada yang tahu? Penting nggak sikap jujur itu? Penting Pak, penting. Nah, jadi anak-anak sekalian, sikap jujur itu penting, utamanya dalam muamalah. Nah, ada yang tahu jujur itu apa sih? Menurut bahasa yang paling mudah dipahami oleh kalian, jujur itu apa? Silakan dijawab. Jujur itu kalau menurut bahasa adalah sidik atau benar. Kalau menurut istilah, si jujur itu adalah kesesuaian dan kebenaran dari perkataan, dari hati utamanya, perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Materi kita adalah kita akan belajar mengamati, itu surat Al-Mutaffifin. Silahkan diamati oleh anak-anak sekalian. Ini ada ayat 1-9, kemudian pada slide yang berikutnya ayat 10 sampai yang ke-17. Setelah ini Bapak tayangkan, apakah ada yang ditanyakan? Saya persilahkan pada anak-anak kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Tidak ada. Baik, anak-anak sekalian, jika tidak ada yang ditanyakan, perlu Bapak jelaskan bahwa sikap jujur dalam muamalah itu sikap yang mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati.
Jadi untuk materi kita hari ini cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, apa sih manfaat dari jujur itu? Sebagai refleksi untuk kita bersama, bahwa jujur itu hikmahnya itu adalah yang pertama meningkatkan harkat dan martabat kita di hadapan Allah dan manusia. Yang kedua, dapat mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, membawa keberkahan dalam hidup. Kemudian memberikan kita rezeki yang tiada disangka-sangka. Dan masih banyak lagi. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sekaligus membahas surat Al-An'am ayat 152. Baik, pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tutup dulu, baik. Pak Siswanto sudah menampilkan medianya. Sebagaimana tadi saya sampaikan kepada Pak Hasan ya. Nah, media yang seperti itu yang saya maksudkan ya. Nah, tapi tidak harus PowerPoint, media yang lain juga boleh ya. Nah, yang penting ada sebuah medianya. Kenapa media itu? Ya, ibarat kita mau menyeberang sebuah sungai ya. Nah, orang sering mengatakan menyeberang sebuah sungai. Yang medianya supaya arahnya kemana itu jelas, tujuan pembelajaran yang ingin kita sampaikan tadi itu akan mudah ketika kita menggunakan media. Untuk Pak Siswanto, nah sebelum pembelajaran, apalagi ini sudah kelas 9 ya, kelas 9 tingkat MTS, saya sudah simak di RPP-nya. Nah, bagaimana kalau dilakukan sebuah apersepsi dulu? Boleh apersepsi itu dalam bentuk pelajaran yang ada kaitannya dengan materi kita, ataupun dengan keadaan fakta atau alam nyata pengalaman anak-anak kita. Itu boleh, Pak. Ya, misalnya siapa tahu Rasulullah dulu kenapa dia disuruh berjualan sampai kemana oleh saudagar yang kaya namanya Siti Hadijah. Kenapa dia dipercaya? Nah, jawaban anak-anak kan, oh, kena dia bergelar Al-Amin, artinya jujur. Nah, baru setelah nanti paham Al-Amin artinya apa, misalnya seandainya ada yang belum paham anak-anak kita ya. Nah, itu namanya mengkondisikan kelas. Kita membukanya dengan apersepsi. Seandainya ada siswa kita yang sudah paham Al-Amin artinya gelar jujur. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu tentang jujur ini. Banyak sekali di dalam Al-Quran ini menjelaskan pentingnya sikap jujur. Ya. Nah, bagaimana keadaan negara kita bisa juga dikaitkan seperti itu. Ya, itu namanya fakta. Ya, materi pelajaran kita ini, ya, sekali lagi Bapak, semuanya kita itu harus setidak-tidaknya ada yang menyinggung kepada alam nyata. Itulah namanya di pembelajaran abad 21 itu, bagaimana kita mengaitkan ke materi pelajaran kita ini kepada alam nyata. Alam nyatanya yang seperti inilah Pak. Ya, kita mengaitkan bagaimana dulu Nabi dipercaya. Kenapa? Karena dia bergelar Al-Amin, kata anak-anak misalnya. Oh, siapa tahu Al-Amin itu, Al-Amin artinya jujur. Ya, kemudian bagaimana negara kita ini contoh orang yang tidak jujur bagaimana gitu, yang suka korupsi dan sebagainya. Ada juga pendidikan karakternya di sana. Nah, waktunya masih ada dan materi kita sudah habis. Nah, kan akhirnya kita sendiri yang waktunya masih panjang. Saya berikan waktu Pak Siswanto masih ada sekitar 8 menit lagi, tapi materinya sudah habis. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, salah satunya tadi strategi kita dalam mengajar ini. Metodenya sudah bagus tadi ya, saintifik. Artinya menggali sesuai dengan ilmu pengetahuan, mengaitkan materi kita ini dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya atau alam nyata lainnya. Oke, nanti itu diperbaiki ketika di PPL ya, medianya sudah bagus, tinggal nanti diperbaiki lagi untuk lebih interaktif lagi. Pak, itu kira-kira ya Pak Siswanto ya. Oke, terima kasih Pak